Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Piki Firdaus dari kelompok 5 akan mempresentasikan yaitu web Desaku yang digarap oleh teman-teman saya. Sedikit perkenalan dulu Desaku ini. Desaku adalah suatu platform yang bisa menunjang beberapa kegiatan desa, kelurahan, yang ingin menjadi go digital yang dirangkum dalam sebuah situs web atau aplikasi yang berbentuk digital. Jadi kelompok kami sebelum ke aplikasi kita tekankan dulu di dalam web yang kami telah buat dengan tahapan design thinking. Perkenalan tim di sini saya Piki Firdaus, saya sendiri sebagai CEO, dan yang kedua ada Teh Parah sebagai CTO, dan yang ketiga ada Teh Widya sebagai CEO, dan yang keempat ada Kariko sebagai CFO, dan yang terakhir ada Teh Rina sebagai COO. Yang pertama ada Empathy Map yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses empati. Nah, proses empati ini yaitu proses yang pertama dalam design thinking. Ini ada empathy map. Empathy map itu sebuah tools untuk mengenal target audiens guna menyelaraskan strategi bisnis dan value proposition dengan keinginan, kebutuhan, tujuan, dan perasaan pelanggan. Nah, yang pertama yaitu ada things and feel atau apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Yaitu sulit mencari informasi mengenai daerah-daerah yang terpencil dan bisa nyaman untuk menggali informasi secara digital. Yang kedua ada hear atau apa yang mereka dengar, digitalisasi yang kurang, serta banyak informasi yang kurang terpercaya. Yang ketiga yaitu apa yang mereka lihat atau see, yaitu pengetahuan tentang digitalisasi di daerah pedesaan tergolong rendah. Yang keempat ada say and do atau apa yang mereka katakan dan lakukan. Digitalisasi dan pengembangan desa termasuk pemetaan UMKM dan wisata akan membantu kemajuan di Indonesia. Yang kelima ada kesulitan yang mereka hadapi atau pains. Yang pertama yaitu sulit untuk mencari informasi mengenai daerah di pedesaan, kemudian tidak memiliki banyak waktu, dan tidak terlalu mengerti teknologi. Nah, yang terakhir yaitu ada keinginan mereka atau gains. Yang pertama yaitu dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai daerah tempat tinggal dan dapat dengan mudah mengakses informasi terkait desa jika berkepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Farah. Silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada persona mapping. Kami sudah mewawancarai salah satu warga di Desa Talun, yaitu Ibu Erika. Beliau adalah seorang wanita karir, sehari-hari menghabiskan waktunya di kantor, dan jarang sekali berkomunikasi dengan tetangga sekitar rumah. Sehingga beliau tidak terlalu tahu mengenai informasi terkini terkait daerah tempat tinggalnya. Ia memiliki kesulitan untuk mencari informasi mengenai daerah tempat tinggalnya, tidak memiliki waktu banyak, dan tidak terlalu mengerti teknologi. Goals yang ingin ia capai yaitu mengetahui informasi mengenai desa tempat tinggalnya, mudah mencari informasi terkini mengenai tempat tinggalnya, dan skill yang ia punya yaitu komunikasi, memimpin, dan kerjasama dengan tim. Ekspektasi dari user ini adalah dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai daerah tempat tinggal dan dapat dengan mudah mengakses informasi terkait desa jika ada berkepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah define. Di sini define ada masalah. Isinya adalah Erika adalah seorang wanita karir. Sehari-hari ia menghabiskan waktu di kantor dan jarang sekali berkomunikasi dengan tetangga sekitar rumahnya. Sehingga ia kesulitan untuk mencari informasi mengenai daerah tempat tinggalnya, dan ia juga tidak terlalu mengerti tentang teknologi. Dan solusinya
Oleh karena itu, ia membutuhkan wadah untuk memudahkan dalam mengakses informasi terkait daerah tempat tinggalnya dan juga informasi terkait desa-desa lainnya jika dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu IDIAT. Setelah melakukan beberapa tahapan, kami menemukan alternatif untuk mengatasi masalah yang dirasakan oleh user, yaitu dengan membuat situs web untuk mencari informasi tentang sebuah desa. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih Rina atas ini. Yang terakhir ada prototype, yaitu prototype itu jadi penggabungan dari empathy map, dari wawancara si user, terus dari define, terus sama ide hasil dan jadilah hasilnya prototype. Jadi untuk memudahkan user untuk mengakses apa yang kami telah buat, yaitu Desaku. Dan ini tampilan pertama di beranda Desaku dengan ada tipografi selamat datang di web resmi Desa Talun, dan jika si user men-scroll ke bawah ini ada banyak lagi tentang apa itu Desa Talun, siapa saja yang ada di Desa Talun. Terus yang ke pinggirnya ada tentang desa. Jika diklik tentang desa akan menimbulkan kata-kata tentang visi misi, struktur desa, sejarah desa, dan si user juga bisa mudah itu menjadi tahu visi misi desa itu apa, struktur desa di sana siapa aja, dan sejarah desa Talun itu seperti apa. Dan tentang desa, terus ada keunggulan desa. Jadi di desa ini juga katanya ada produk yang UMKM-nya banyak juga, terus kuliner, wisata, dan dikemas dalam web ini. Terus yang terakhir ada berita. Jadi si user juga bisa melihat berita apa-apa aja yang terbaru di Desa Talun, sehingga memudahkan user untuk mengetahui informasi di desanya sendiri. Dan ini juga ada sambutan kepala desa yang berterima kasih untuk ada web digitalisasi di desanya sendiri, yaitu di Desa Talun. Dan yang terakhir ada di pojok kanan atas, yaitu kontak. Itu bisa mempermudahkan si user juga untuk melihat kontak apa aja yang ada di desa, seperti kepolisian, TNI kayak gitu, terus puskesmas, siaga desa kayak gitu. Dan kelompok kami akan mengembangkan web ini Desaku untuk menjadi aplikasi. Jadi kita tuh bikin aplikasinya masih dalam tahap perkembangan, dan ini juga webnya juga udah diteskan kepada si user, dan alhamdulillah si user itu dapat dimengerti gitu, jadi sedikit gampang dicerna juga oleh si user. Mungkin segitu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.